Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam menangkap ikan. Dari bunyi sambutan salam kelihatannya belum sarapan. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat semua? Alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak di luar sana orang yang hartanya berlimpah, duitnya banyak di bank, rumahnya bagus, mobilnya mahal, tapi terbaring di rumah sakit. Tidak ada lagi nikmatnya hidup. Kita doakan mudah-mudahan sehat. Ada orang yang sehat tapi hatinya tidak mau untuk mendengarkan majelis taklim, majelis ilmu. Badannya sehat, otaknya sakit. Mudah-mudahan dapat hidayah, amin. Kita alhamdulillah badan sehat, rezeki cukup, hati tergerak untuk menuntut ilmu. Tinggal satu yang belum, mudah-mudahan istiqomah. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, mudir ma'had kita Al-Mukarram Kiai Mukti Ali beserta seluruh keluarga besar, para alim, para ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin, tokoh masyarakat. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Acara kita haul kelima paguyuban pengajian bulanan RW 02. Saya sudah ngisi tablik akbar ke banyak tempat, baru inilah ada haul paguyuban RW. Haul kiai pernah, haul tuan guru pernah, haul buya pernah, haul syekh pernah, tapi ada RW punya pengajian dan ada haulnya. Ini luar biasa. Hala yahulu haulan, artinya 1 tahun. Makanya dalam bayar zakat itu ada namanya nisab, angka batas minimal harta 85 gram emas. Ada namanya haul, mesti disimpan 1 tahun penuh. Jadi 1 haul 1 tahun. Sekarang haul yang kelima, berarti masyarakat RW 02 sudah ngaji selama 5 tahun. Nanti acara wisuda S2 nya nggak tahu dengan siapa. Ini kuliah umum saja dulu dengan Ustadz Abdul Somad. Karena ulang tahun yang kelima, maka saya sampaikan 5 poin. Kenapa Ustadz Somad itu kalau ceramah pakai poin-poin? Supaya jamaahnya tahu selesainya kapan. Banyak jamaah ini menganggap pengajian ini adalah pelengkap penderitaan. Di kantor menderita karena atasan, di pasar menderita karena kerjaan, di jalan menderita kena razia lalu lintas, ditambah Abdul Somad pelengkap penderitaan. Begitu mendengar ceramah, kapanlah tausiah ini akan berakhir? Tapi kalau dengar Abdul Somad tausiah, mudah. Pertama, pakai poin. Yang kedua, 60 menit pasti selesai sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi tadi botolnya kecil 300, berarti 30 menit. Insya Allah 5 poin. Mencari ilmu salah satu asbab masuk surga. Poin yang pertama, orang tidak berilmu walaupun semangatnya menggebu-gebu, tapi dia tidak tahu kalau dia salah.
Inilah poin yang paling mengerikan. Maka poin yang pertama, tidak tahu kalau salah. Gara-gara apa? Karena tidak imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tiba-tiba atapnya jebol karena lapuk kena hujan, deknya bocor, jatuh tikus gemuk. Ghairil maghdubi alaihim, copot kata imam. Makmumnya dua di belakang. Makmum yang pertama ikut juga latah, copot juga. Kata makmum yang kedua, untung saya nggak ngomong. Tiga-tiganya batal. Ibadahnya luar biasa. Sholatnya dalam masjid berjamaah, tapi tidak tahu bahwa ibadahnya sudah batal. Mestinya kalau tikus itu jatuh bagaimana? Ya diam aja. Tapi kalau dia latah, ya dia bertakbir. Yang belakang, kalau imamnya latah, dia katakan copot. Maka mestinya yang di belakang itu maju menggantikan imam, karena imamnya sudah batal. Maka yang satu maju. Si imam pun tahu diri bahwa dia sudah batal. Sudah keluar kata-kata dari mulutku, satu kata keluar bukan bahasa Arab, batal sholatnya. Maka dia pun legowo untuk mundur, digantikan oleh imam. Maka mereka melanjutkan sholat berjamaah. Si imam yang batal ini bisa ikut lagi, seakan-akan dia masbuk karena sholatnya sudah batal. Dia ulang dari awal. Bahaya yang pertama orang tidak berilmu adalah dia tidak tahu bahwa amalnya mardud. Kalau amalnya diterima, makbul. Kalau amalnya ditolak, mardud. Kamu puasa? Iya. Tapi tadi sudah batal. Saya nggak tahu batal. Banyak orang tidak sadar bahwa puasanya sudah batal. Akhirnya dia teruskan saja. Dalam sholat ada orang yang tidak benar sholatnya, tapi dia tidak tahu. Dan ketika ditanya, sholat kamu tidak diterima Allah, terserah Allah, yang penting ikhlas. Mana bisa begitu? Ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat muakkad. Begitu juga dengan orang yang banyak bersedekah, bangun masjid, sumbang pondok pesantren, sekolahkan anak yatim, menyangka sudah beramal, tapi amalnya mardud, tidak diterima Allah. Mengapa? Karena ternyata uangnya hasil tipu, bohong, korupsi, KKN. Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, Allah hanya menerima yang suci-suci saja. Ini banyak orang sekarang beramal tapi dia tidak tahu bahwa amalnya itu sia-sia, habaan mansura, seperti debu yang dihembus angin. Ambil debu, letakkan di telapak tangan, begitulah amalnya tak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu korupsi? Iya Pak, korupsi itu kan haram. Sudah saya halalkan, saya keluarkan zakat 2,5%. Pandai pula dia menghalalkannya. Innallaha la yaqbalu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima apa yang tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak baik. Wa anfiqu, berinfaklah. Wa anfiqu, berzakatlah. Wa anfiqu, bersedekahlah. Min thayyibat, yang baik-baik saja. Insya Allah ibadah kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kenapa? Karena sudah ngaji haul RW 02 yang kelima. Maka apa yang disampaikan Abdul Somad ini untuk motivasi supaya semangatnya terus baru, insya Allah. Amin.
ada ulang tahun pernikahan yang ke-50 tahun, ulang tahun emas. Ulang tahun emas itu yang ke-50 tahun. Kalau nikahnya umur 20, ulang tahun pernikahan yang ke-50 berarti itu pasangan top, tua, ompong, peot. Mohon maaf, jangan tersinggung. Yang ceramah Abdul Somad, saya memang betul-betul pernah diundang acara ulang tahun pernikahan yang ke-50. Pertanyaan saya, apakah setelah ulang tahun pernikahan itu kedua pasangan ini jadi pengantin baru? Tidak, tetap tua. Lalu untuk apa diperingati? Membangkitkan semangat baru. Itu tujuan haul ini. Supaya nanti kalau ada yang nanya, dari mana tadi? Dari Tablik Akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Acaranya apa? Haul yang kelima. Apa makna haul itu? Itu maknanya sudah satu periode menuju periode kedua. Membangkitkan semangat baru, supaya setelah 1 tahun ini, pada pertemuan kajian-kajian di masa akan datang, duduk, dengar, diam. Jurus ngaji nggak usah banyak-banyak, 4D: datang, dengar, duduk, diam. Ngantuk-ngantuk dikit diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kalau tausiah itu mata saya kemana-mana, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Saya ngelihat berapa orang yang nguap. Kalau nguap saya bacakan ayat-ayat ruqyah. Jadi nanti kalau ditanya berapa yang disampaikan Ustaz Abdul Somad, 5. Poin yang pertama, kalau tidak ngaji, orang tidak tahu bahwa amal dia mardud. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Itu cara ngetes mikrofon yang dapat pahala. Banyak orang sekarang ngetes mikrofon nggak pakai ilmu, tes 1 2 3, itu nggak ada pahalanya. Jadi nanti ibu kalau disuruh ngetes mikrofon, sallallahu ala, tes, dua-duanya dapat insya Allah. Yang kedua, keutamaan menuntut ilmu adalah supaya amal diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi Pak Ustadz, amalnya banyak tapi tidak diterima. Yang kedua adalah supaya amalnya diterima, maka dia menuntut ilmu mikrofon. Ini Abdul Somad nggak punya ilmu mikrofon. Ilmu kameramen, inilah kameramen yang luar biasa. Dia bebas melakukan apa saja karena dia punya ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu, Allah mengangkat derajat orang yang beriman. Walladzina utul ilma, orang yang berilmu. Buktinya semua santri-santri, kiai-kiai duduk, yang boleh berdiri cuma 2, saya dan kameramen. Saya diminta oleh kiai menyampaikan tausiah dan orang berilmu, dan kita tidak komplain. Kenapa? Karena ada ilmunya. Yang mengambil gambar, dia ada ilmunya. Ternyata ngambil gambar itu matanya mesti gini sebelah, tapi mesti ganti-ganti kanan kiri. Kalau enggak nanti sakutnya pas tua gini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka ilmu. Memang betul dalam Al-Quran dikatakan la ilaha illallah, tapi coba lihat di pangkal ayatnya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak diterima la ilaha illallah kalau tidak ada fa'lam, berilmu. Makanya Imam Al-Bukhari menyusun kitabnya di awal-awal adalah Kitabul Ilmi, kitab ilmu. Semua ada ilmunya. Ibu-ibu pakai make up aja ada ilmunya. Salah make up, orang tua nampak jadi nenek-nenek, orang muda jadi orang tua. Salah make up, nggak tepat make upnya, orang jadi kaget. Orang senyum, dia senyum, dia senyum, orang senyum, yang disenyumin orang dia. Salah pasang, sebelah hijau, sebelah biru. Dikira orang dipukul suaminya. Kekerasan dalam rumah tangga. Ini semua adalah ada ilmunya masing-masing. Ilmu bangunan, bagaimana membuat bangunan ini bisa besar, kokoh, tanpa ada tiang di tengah. Kenapa atapnya mesti melengkung supaya kuat? Kenapa mesti dipakai tiang di antara dinding-dinding? Ini semua ada ilmu. Ada ilmu bangunan, ada ilmu mikrofon, ada ilmu sound system, ada ilmu fotografer. Maka kita mesti, kalau ilmu dunia mesti dikuasai, apalagi ilmu supaya ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau berangkat kemari naik pesawat. Pesawat itu yang punya ilmunya adalah pilot. Pilotnya itu tahu bagaimana menaikkan pesawat dan kapan akan landing di Cengkareng. Dan saya serahkan saja kepada ilmu pesawat. Saya tidak ada waktu naik pesawat itu, saya ketuk pintu pilot. Assalamualaikum Pak Pilot, boleh nanya ini pesawatnya matic apa manual? Saya serahkan. Kalau mobil rusak, bawa ke bengkel mobil. Kalau kipas angin rusak, bawa ke reparasi kipas angin. Kalau jamnya tidak hidup, pergi ke tempat servis jam. Kalau handphonenya mati, pergi ke tempat servis handphone. Tapi kalau agama kita tidak berilmu, kita mesti tanya apa pesan Allah. Fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang berilmu, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Alhamdulillah, pondok pesantren yang megah, yang mewah, yang besar ini kedatangan saya yang kedua disambut oleh Kiai Mukti. Mudah-mudahan anak-anak kita betah tinggal di pondok pesantren. Anak-anak kita menjadi mujahid fisabilillah. Masuk ke depan langsung ada gambar Sayyidi Al-Habib Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan barokahnya insyaallah. Karena Kiai Mukti langsung talaki kepada beliau di kota Al-Makkah Al-Mukarramah, di kota Makkah Al-Mukarramah, lalu kemudian pulang ke Bogor. Lalu kemudian saya datang kemari niatnya bukan untuk ceramah, bukan untuk tausiah, tapi untuk mengambil barokah, sama-sama mendapatkan ilmu. Pulang dari sini kita pun insya Allah mendapatkan darajat orang berilmu, supaya amalnya makbul indallah, makbul indannas, diterima Allah, diterima juga oleh banyak manusia insya Allah. Amin. Ada doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', jauhkan aku dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu komputer ada manfaatnya. Anak ibu kuliah di mana? Anak saya kuliah di Fakultas Usuluddin jurusan tafsir, masuk surga. Anak bapak kuliah di mana? Anak saya kuliah di Fakultas Syariah jurusan agama, jurusan fikih perkawinan, ahwal syakhsiyah, masuk surga. Anak ibu di mana? Anak saya kuliah di Fakultas Sains Teknologi, masuk neraka.
Siapa yang merekam ceramah Ustadz Abdul Somad kalau bukan anak-anak yang dari Fakultas Sains Teknologi? Waktu saya sedang ceramah tausiah, banyak. Biasanya saya tausiah kameranya satu, tiba-tiba kamera banyak dan anak-anak muda. Selesai tausiah saya tanya, kamu dari mana? Kami dari Fakultas Sains Teknologi. Alhamdulillah, saya bangga. Ternyata anak-anak sains sekarang sudah hadir pengajian. Kenapa kalian ramai datang syuting? Tugas dari dosen. Rupanya dosennya menugaskan, tolong hadiri pengajian Ustadz Abdul Somad, nanti direkam, setelah direkam kemudian nanti dipotong, upload di Instagram 1 menit, masukkan ke grup-grup WhatsApp, kirim juga ke Facebook, masukkan juga ke TikTok. Loh, katanya TikTok nggak boleh Pak Ustadz. Yang nggak boleh itu TikTok jahiliyah, tapi ada TikTok yang diterima, namanya TikTok syariah, TikTok label halal. Ini adalah menebarkan dakwah-dakwah kebaikan, tapi ada ilmunya. Bagaimana ilmu Instagram, bagaimana ilmu Facebook, bagaimana ilmu YouTube. Dulu ada namanya jamaah tafsir, jamaah hadis, jamaah fikih. Sekarang berkembang jamaah YouTubiyah, jamaah Instagramiyah, jamaah Facebookiyah. Ini adalah, saya yakin dan percaya banyak juga di antara jamaah ini yang pertama kali ketemu Ustadz Abdul Somad. Betul? Jadi sebenarnya mereka tahu nanti yang tausiah siapa? Ustadz Somad. Kamu datang kenapa? Saya udah sering dengar ceramahnya, tapi di YouTube, di Facebook, di Instagram. Terus kamu datang kenapa? Saya mau ngelihat aslinya, sama nggak dengan yang di YouTube? Ternyata sama. Makanya kiai tidak ada pasang fotonya. Yang dipasang foto saya besar-besar. Saking besarnya lubang hidung sebesar terowongan Mina. Begitulah penghormatan kiai hari ini. Ini mencetak foto ini pun ada ilmunya. Mencetak foto ini juga mesti ada ilmunya. Di beberapa tempat pernah saya tausiah, saya lihat fotonya hitam. Padahal saya enggak terlalu hitam. Orang yang tidak ada ilmu dia akan bertanya-tanya, kenapa waktu Ustadz Somad tausiah mesti dipasang lampu 7? Ini kan siang, ini kan bukan malam. Kita hitung lampunya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kenapa mesti ada lampu sampai 11? Orang yang nggak berilmu bilang mubazir. Saya jelaskan, lampu ini dipasang supaya wajah Ustadz Somad kelihatan putih. Semua ada ilmu. Kalau urusan dunia, urusan kamera, urusan YouTube, urusan Instagram, mesti ada ilmunya. Apalagi urusan sholat, bukan somat. Ini somat. Urusan sholat, apalagi urusan sodakoh, apalagi urusan sholawat. Ini ada ilmunya semua. Sholawat mesti ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya, bagaimana kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina? Ada ada sa. Ini mentang-mentang baru tobat, baru hijrah, baru ngaji, semuanya shin. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi
wa sallim. Itu sholawat pendek, tapi kalau nggak ada ilmunya nggak bisa ikut sholawat. Untungnya sholawatnya rame-rame, jadi terselamatkan. Kalau sholawat sendiri lupa, tapi kalau rame-rame yang nggak hafal kelihatan hafal, tinggal gerakkan mulut. Namanya sholawat lip sync, terbantu dengan yang lain. Jadi dengan majelis ilmu ini penting. Banyak ibu-ibu semangat tapi tidak berilmu, akhirnya pakai jilbab, nama jilbabnya pasrah tapi tak rela, depan rambutnya kelihatan. Saya kalau ada perempuan pakai jilbab rambutnya masih kelihatan di depan, gak usah marah-marah. Di zaman edan seperti sekarang masih ada perempuan sudah mau ngaji datang, alhamdulillah. Dulu ada perempuan ikut pengajian, rambutnya seperti sarang tawon, ditutup pakai kerudung dikit aja, nama jilbabnya minimalis, kukunya panjang seperti mak lampir, belum dipotong. Dia ikut pengajian Buya Hamka. Begitu selesai pengajian dia datang, untungnya dia nggak ketawa. Bayangkan kalau rambutnya seperti sarang tawon, kuku panjang, lalu kiki. Dia ngomong, Buya, saya belum bisa potong kuku, belum bisa ngilangin kutek. Buya nggak marah. Apa kata almarhum Buya? Nanti kalau imanmu menebal, kutekmu menipis. Nanti kalau imanmu memanjang, kukumu memendek. Jadi orang tidak boleh kita usir kalau dia masih dalam proses taubat hijrah. Mudah-mudahan dengan berlanjutnya maka insya Allah taubatnya diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di pengajian RW 02 itu tidak terjadi. Kenapa? Karena sudah 5 tahun. Gak mungkin 5 tahun ada yang jilbabnya belum selesai. Gak mungkin udah 5 tahun kukunya belum dipotong. Maka semuanya ini adalah orang-orang yang sudah dipilih Allah hatinya menjadi orang-orang yang istiqomah dalam mengaji insyaallah. Amin. Pertama, amalnya tidak diterima tapi dia tidak tahu. Yang kedua, syarat supaya amal dia diterima Allah maka dia mesti pengajian. Yang ketiga, maka ilmu yang sudah dapat diperoleh ini segera diamalkan insya Allah. Ada orang bisa menjelaskan solat menurut bahasa, solat menurut istilah, solat menurut etimologi, solat menurut terminologi. Ada solat wajib subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat. Ada solat qabliyah, ada solat ba'diyah, ada solat duha, ada solat tahajud, ada solat witir, ada solat awabin, ada solat sunat isyraq, ada solat sunat hajat, ada solat sunat taubat. Macam-macam solat. Pas ditanya, pernah solat? Hehehe. Inilah orang yang ilmunya tak ada guna di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kita, ilmu bukan hanya untuk titel. Cerita titel takutnya semua ditulis panjang. Kan betul, ditulis panjang-panjang. Ustadz Profesor Haji Abdul Somad LCMA PhD. Tinggal satu lagi yang kurang, almarhum. Ini akan menjadi tuntutan di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin anin. Kamu semua akan ditanya tentang nikmat. Punya anak, ditanya nikmat anak. Punya suami, ditanya nikmat suami. Punya istri, ditanya nikmat istri. Punya satu lagi. Saya sekedar mancing aja. Kira-kira bapak ini berani senyum apa enggak? Ternyata bapak berani senyum. Saya heran, ibunya ada, kenapa bapak berani senyum? Ternyata ada tenda di antara kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ilmu yang selama 5 tahun ini kita dapatkan, kita amalkan. Amin.
Bapak Ibu sekalian, tahajud, tahajud, tahajud. Dalam hati berkata, Abdul Somad, ente ngomong tahajud, ente ngajak jamaah tahajud, ente sendiri tahajud apa enggak? Di dalam itu berkata-kata, di dalam tidak bisa didustai, tidak bisa dibohongi. Kalau yang ngomong TV bisa kita matikan, kita ambil remote. Kalau yang ngomong handphone, kita ambil handphone, kita matikan. Tapi kalau yang ngomong di dalam, ente kan udah belajar, ente kan majelis pengajian haul kelima, ente kan udah ngaji 5 tahun, RW 02, muridnya Kiai Mufti, kenapa ente belum beramal? Di dalam Ustaz Abdul Somad ngomong-ngomong sholat tahajud, emang Ustaz sholat tadi malam? Saya selesai pengajian di Jonggol, pulang ngobrol makan, jam 12 tidur, setel jam. Di setel jamnya jam 3.30 karena nanti jam 4 akan tausiah menuju Masjid Raya Taman Yasmin. Setel jam 3.30, ternyata jamnya lebih soleh. Sebelum itu dia udah bunyi duluan. Jam 3 bangun, mandi, wudu, sholat sunat wudu, usolli sunnatal wudu. Setelah itu usolli sunnatat taubat, karena banyak dosa silap dan salah. Dosa Ustaz apa? Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Orang yang banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak salahnya. Ini diantara banyak jamaah Bapak Ibu Saudara Kiai sekalian, siapa yang paling banyak salahnya? Ibu-ibu jujur, Ustaz Somad kata. Salat sunat taubat, usolli sunata taubat rakaataini lillahi ta'ala. Setelah itu salat sunat tahajud sesuai dengan kemampuan. Setelah itu zikir dan baca doa. Tak lama pintu kamar diketuk, Ustaz Somad bangun, kita mau berangkat, jamaah di masjid sudah siap. Ini diamalkan, karena kalau tidak kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kabura maqtan indallah, murka Allah paling besar bagi orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Buah daripada itu semua, wattaqullah. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, kamu amalkan semua yang sudah kamu pelajari. Wa yu'allimukumullah, Allah pun akan mengajarkan ilmu-ilmu kepada kalian semua. Saya terus terang kalau tausiah di depan orang yang belum ngaji, nggak berani saya menghidupkan bukhur. Kenapa? Ini bukhur ini kita hidupkan nggak jadi masalah, karena ini sudah 5 tahun semua. Tapi kalau pengajian umum di tempat orang nggak ngerti, muncul isu besok keluar di medsos, Ustadz Somad ngaji manggil setan. Dianggapnya ngidupkan menyan, memanggil kuntilanak, genderuwo, nyiblorong, sundil bolong, tuyul. Padahal ini adalah kayu gaharu. Kayu gaharu di dalam batang kayu. Ada batang kayu yang besar di tengah hutan belantara. Warnanya coklat. Ternyata di dalam itu ada batangnya lagi. Warnanya hitam. Kalau dibakar, dia mengeluarkan getah harum semerbak. Kenapa di tempat kita nggak ada? Karena harganya mahal, dijual ke Timur Tengah. 1 onnya lupa saking mahalnya. Biasanya kita ingat yang murah-murah aja. Di tempat kita tinggal yang murah, getah kayu, menyan. Itu dipakai, diharumkan supaya apa? Supaya turun rahmat, malaikat membawa rahmat. Dalam majelis ilmu, majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, yatsluna kitaballah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Majelis ilmu itu mendatangkan ketenangan. Ada orang yang stres, depresi, kacau pikirannya, datang ke majelis ilmu tenang. Makanya kalau ada di pengajian orang tertidur,
itu artinya hatinya tenang. Saya seumur-umur pengajian belum pernah marah sama jamaah yang tertidur, belum pernah saya suruh jamaah sampai bangunkan, bangunkan, enggak, karena itu berarti ngajinya mantap, merasuk ke dalam hati. Berapa banyak orang kaya, mobilnya mewah, dingin, jalannya tol, tapi dia tidak bisa tidur. Kenapa? Karena penyakit insomnia. Makan obat tidur baru bisa tidur. Tapi kita begitu protokol manggil, berikut ini kita panggilkan Ustadz Kiai yang akan menyampaikan tausiah, langsung nguap. Nazalan alaihimus sakinah ghasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat. Kita semua yang hadir ini dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Apa kata malaikat nanti sore ba'da asar menghadap Allah? Malaikat itu sip-sipan. Malaikat malam habis subuh menghadap Allah. Malaikat siang habis sore asar menghadap Allah. Lalu kemudian apa kata mereka? Ya Allah, hambamu berkumpul tadi. Ngapain mereka berkumpul? Ada Real Madrid, Barcelona, Liverpool. Tadi mereka berkumpul membaca kitab sucimu, melantunkan sholawat nabimu, beristighfar meminta ampunmu. Maka majelis itu dibanggakan Allah kepada para malaikat. Bapak, ibu, adik, hadirin hadirat, semua ini dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Amin. Lalu kemudian apa hubungannya dengan bukhur? Malaikat suka yang harum-harum, harum semerbak. Itulah mengapa orang yang makan bawang merah, man akala sauman, siapa yang makan bawang merah, man akala basolan, siapa yang makan bawang merah, au sauman, bawang putih, falyatazil masjidana, jangan dekat-dekat masjid sebelum gosok gigi. Makanya para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para tuan guru sebelum sholat luruskan sop, luruskan sop, langsung nyari kantong, luruskan sop, siwak. Kenapa? Karena kata Nabi, laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, aku suruh mereka bersiwak ketika akan melaksanakan sholat. Hebatnya orang beriman, orang Islam, gosok giginya sebelum subuh, sebelum zuhur, sebelum duha, sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, sebelum tahajud, sebelum sholat sunat. 8 kali gosok gigi sehari semalam. Tiba-tiba saya lihat ada iklan di pinggir jalan, gambar bapak-bapak senyum dengan anaknya. Gosok gigi anak anda 3 kali sehari. Dalam hati saya, masih kurang 5 mas bro. Kita diajarkan dari mulai keluar rumah mesti dilihat kaki mana yang dulu keluar, kaki kiri atau kaki kanan. Tadi keluar rumah pagi, saya langkahkan kaki kiri, Allahumma, lupa, itu kan masuk WC. Masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Setiap gerakan kita, kita menyertakan Allah. Setiap langkah kita, kita ingat apa yang kita lakukan. Bangun tidur, ingat Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Masuk WC, ingat Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar WC, ingat Allah. Ghufranaka, berikan aku ampunanmu ya Allah. Sebelum ke masjid, lihat wajah di cermin, lihat wajah di kaca, supaya jangan sampai kita senyum, orang senyum ternyata dia senyum melihat ada bakso. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ini semua mengajarkan kepada kita bahwa setiap gerak, langkah mesti menyertakan Allah. Ingat Allah, jangan lupa kepada Allah. Idza dzakarani wa ana ma'ahu, idza dzakarani
aku senantiasa bersama hambaku kalau hambaku itu selalu ingat kepadaku. Jadi poin yang ketiga adalah jangan sampai tidak mengamalkan ilmu, karena di antara pertanyaan nanti di akhirat, pertanyaan di akhirat banyak sekali. Berapa pertanyaan Pak Ustadz? Ada 4 bocoran soal. Yang pertama akan ditanya an umrihi fima afna, umur kemana saja dihabiskan. Yang kedua yang akan ditanya an malihi, hartanya. Yang ketiga akan ditanya an ilmihi fima amil, ilmunya sudah diamalkan atau belum. Selama 5 tahun ngaji ini insya Allah ilmunya sudah diamalkan, alhamdulillah. Yang belum mengamalkan berusaha untuk mengamalkan. Doakan Ustadz Somad supaya mengamalkan ceramahnya, amin. Jangan sampai ceramah hanya untuk orang saja, ternyata yang ceramah tidak mengamalkan. Itu sama dengan calo bis di terminal, Jakarta, 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 Jakarta. Kamu nggak pergi? Nggak, ngajak aja. Oleh sebab itu maka kita mesti sudah melaksanakannya, diamalkan. Anak-anak diajak, bapak-bapak mengajak, istrinya diajak, anak-anaknya ikut. Habis sholat maghrib panggil, sini baca. Sudah sampai mana bacaan Qur'annya? Alhamdulillah sudah juz 3 kata anaknya. Habis itu anak paling kecil, sini sudah sampai mana? Alhamdulillah 4. Loh, kok malah anaknya kecil 4, kakaknya kok baru 3? Iqra 4 Pak. Oh, istri sibuk masak, sibuk nyuci, bagaimana ngajinya? Alhamdulillah Pak, masih istiqomah. Istiqomah apa maksudnya? Istiqomah surat Yasin. Loh, kok nggak pindah surat yang lain? Persiapan untuk kamu Pak. La tuqra'u fi amrin asirin, kalau dibacakan pada perkara yang sulit, illa yassarahullah, maka dimudahkan Allah. Begitu kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim. Surat Yasin itu kalau dibacakan pada perkara yang sulit-sulit, maka dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Sulit rezeki, sulit jodoh, sulit menuntut ilmu, sulit ngerti, sulit paham, termasuk sulit mati. Kalau ada orang susah mati, nggak mati-mati, bacakan Al-Fatihah, bacakan surat Yasin, mintakan kepada Allah. 2 kemungkinan, sembuh total atau mati. Tapi jangan gara-gara Ustadz Somad mengatakan bacakan surat Yasin, besok bapak nggak sholat subuh langsung dibacakan Yasin. Yasin, jangan. Bangunkan dulu 3 kali. Kalau 3 kali nggak bangun, bacakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang sudah dipelajari 5 tahun, tanya sudah diamalkan atau belum? Saya orangnya nggak suka mendikte orang. Sudah amalkan belum? Sudah sholat duha apa belum? Sudah tahajud apa belum? Sudah baca Quran apa? Enggak. Saya model ceramah saya tidak begitu. Saya selalu mengajak, karena dakwah itu mengajak. Mudah-mudahan kita istiqomah tahajud, amin. Mudah-mudahan kita istiqomah baca surat Al-Kahfi malam Jumat, amin. Mudah-mudahan kita istiqamah baca Yasin, amin. Baca Yasin sendiri-sendiri bagus, sendiri-sendiri baik, baca rame-rame juga baik, selama ikut membaca. Banyak juga orang sekarang kalau rame-rame dia nggak ikut baca, kalaupun ikut ujung-ujungnya aja. Turjaun fayakun, khawatirnya direkam teman lalu dimasukkannya ke medsos. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari fitnah medsos ini insyaallah. Dulu yang namanya fitnah ini cuma 4, dibaca sebelum salam, habis at-tahiyatul, sebelum salam selalu dibaca 4. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sekarang bertambah lagi, wa min syarri fitnatil masihil medsos. Saking kan luar biasanya fitnah-fitnah medsos ini. Lalu kemudian poin yang keempat adalah mengajarkan ilmu. Kami bukan kiai, kami bukan ustadz, kami bukan ulama. Ibu memang bukan ulama,
ibu rumah tangga, tapi setelah ngaji dengan kiai, pulang ke rumah, Fatihah anaknya dibetulkan. Baca Fatihah anak, Bismillahirrahmanirrahim. Rohnya tebal, tafkhim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya itu kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Panjang. Yang pendek itu Malikin Nas. Kalau Maliki yaumiddin menurut qiraat Hafs an Asim, kecuali qiraat Warsh pendek, tapi qiraat yang kita baca panjang. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa itu ada tasdidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirata, bukan si, pakai sha. Ihdinas siratal mustaqim, bukan kim, pakai qaf. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal laji, bukan ji, pakai za. Letakkan lidah di ujung gigi. Siratal ladzi. Permisi Pak Ustaz, mau kemana? Jemput gigi di rumah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdu, bukan maghdu, pakai dhad. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Simple. Yang ibu ajarkan hanya Al-Fatihah 7 ayat. Dibaca anak subuh, dibaca anak duha, dibaca anak zuhur, dibaca anak asar, dibaca anak maghrib, dibaca anak isya. Meninggal kita, masuk ke liang lahat, pahalanya mengalir karena anak-anak kita diajar oleh kita. Abdul Somad belajar baca Quran dengan almarhumah ibu saya sampai khatam alif kasroh a, alif fathah i, alif dhammah u, sampai khatam kul a'udzu birabbin nas dari Al-Fatihah. Habis itu diserahkan ngaji ke ustadz, ke kiai, ke buya, barulah kemudian berangkat sekolah. Jadi kalau saya ngaji hari ini, pahalanya tetap mengalir kepada almarhumah ibu saya. Al-madrasatul ula, pendidikan yang pertama adalah ibu. Begitu juga dengan bapak punya anak gadis perempuan. Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balagatil mahid, kalau sudah sampai usia haid, la yasluh laha an yura minha, tidak boleh kelihatan illa haza wajah wa haza telapak tangan zahiran wa batinan, ditutup seperti pakaian ibu-ibu majelis taklim pengajian RW 02 ini yang sudah lulus 5 tahun. Bagaimana keadaan masyarakat ini 5 tahun yang lalu sebelum ngaji? Tak bisa dibedakan mana laki-laki, mana perempuan. Yang laki-laki seperti perempuan, yang perempuan seperti laki-laki. Tapi hari ini bisa dibedakan, terpisah. Ini adalah hasil perjuangan 5 tahun. Tapi yang nampaknya tampil di depan adalah Abdul Somad. Sama seperti bangunan, cantik, indah, atapnya kokoh, dindingnya kuat, terang benderang. Tapi ketika peresmian berikut ini, peresmian oleh Abdul Somad, tanda tangan. Sama seperti tulisan yang cantik, kaligrafi, Bismillahirrahmanirrahim, tapi titik ba-nya belum ada. Lalu kemudian diminta Abdul Somad yang ngasih titik ba-nya, tolong kasih Ustaz. Pas Abdul Somad ngasih titik ba, dipoto, diupload. Apa kata orang? Yang nulis Abdul Somad. Begitulah lebih kurang kehadiran saya pada hari ini. Siapa yang mengumpulkan orang bisa sebanyak ini? Siapa yang mendidik ibu-ibu bisa pakai hijab syar'i seperti ini? Siapa yang mendidik bapak-bapak yang sebelumnya tawuran, yang sebelumnya kelahi, yang sebelumnya berantem, bisa bersatu, bersaudara, pakai baju putih, pakai peci hitam, pakai beragam macam, tapi bisa datang bersama. Sudah 5 tahun belajar. Pada haul yang kelima barulah dipanggil Abdul Somad, dipoto, diupload ke Instagram. Semua berkata, wow, amazing. Orang menyangka ini adalah hasil dari pengajian Abdul Somad. Bukan,
ini adalah hasil dari pengajian turunnya rahmat dan barokah. Kalau sudah 5 tahun ngaji, Masya Allah tabarakallah, ngajinya sudah, amalnya tidak mardud, amalnya insya Allah makbul, lalu kemudian diajarkan, turun rahmat Allah. Orang kalau bertakwa janji Allah, walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk RW 02 beriman, bertakwa, la fatahna alaihim barakatin, akan kami turunkan barokah, barokah, barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Dari langit turun hujan, dari bumi tumbuh tanaman. Hebatnya luar biasa, di atas keramik bisa tumbuh tanaman. Ini kalau sudah turun rahmat dan barokah-barokah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, singgah sebentar ke kota Madinah, lama sudah Abdul Somad ceramah, kali ini disiapkan karpet merah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang kelima, kita akan mendapatkan barokah ilmu kalau mau saling mendoakan. Jangan lupa pulang dari sini tetap istiqomah, doakan Ustadz Abdul Somad supaya mati husnul khatimah. Semangat semua masyarakat. Tidak ada gunanya amal banyak, tidak ada gunanya umur panjang kalau tidak istiqomah dan husnul khatimah. Bagaimana cara menjaga supaya kita istiqomah? Berjamaah. Kalau sendirian susah, datang angin kencang tumbang. Kalau sendirian payah, setan serius. Sampai sekarang kabar setan belum pensiun, dia tetap datang. La'atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Maka kita mesti kuat. Datang dari depan ada teman, datang dari belakang ada sahabat, datang dari kanan ada kawan, datang dari kiri ada guru. Maka kalau berjamaah kita selamat. Yang selama ini sudah tobat, sudah hijrah, belum berjamaah, bergabung dengan pengajian RW 02 segera sebelum malaikat maut tiba. Kalau malaikat maut sudah datang, jangan ikut lagi pengajian, karena jamaah akan bubar ketakutan. Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Paguyuban pengajian bulanan RW 02. Nampaknya Abdul Somad pengajiannya di sini, tapi kajian ini ditonton saudara kita dari Pulau Sabang sampai Papua. Amin. Hai RW, bukan cuman 02, RW 0 berapapun, termasuk RW Jamesbon 07, dimanapun kalian berada, buatlah pengajian seperti yang dilakukan RW 02. Mudah-mudahan acara kita ini menjadi inspirasi buat yang lain, insyaallah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, orang lain yang terinspirasi juga dapat pahala. Mungkin RW di sana cuman punya kegiatan, Pak RW, ya apa kegiatannya? Alhamdulillah Pak Ustadz, kita ada kegiatan 3 tahun, 3 kali setahun. Kegiatan apa? Tahun baru, apalagi 17 Agustus, apalagi Idul Fitri. Diisi dengan apa Pak? Main gaple sampai pagi. Apalagi acaranya? Bapak-bapak pakai daster main bola. Apalagi acaranya? Ibu-ibu lomba nangkap ikan lele. Sebagai olahraga oke, tapi sebagai menambah ilmu pengetahuan, Ustadz Somad tausiahnya kan di RW 02. Betul. Kenapa yang lain bisa tahu? Karena diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Tiba-tiba Pak RW nonton, wah ternyata di sana ada pengajian sudah ulang tahun yang ke-5. Aku sudah jadi RW belum pernah buat kajian. Akhirnya dia buat kajian ulang tahun yang pertama, dia buat lagi kajian, ada pekanan, ada bulanan, ada tahunan, ada 5 tahunan. Maka kita pun semua yang menginisiasi, yang mengumpulkan dengan penuh kesabaran,
Ini semua adalah amal jariah. Doakan kiai kita panjang umur, sehat badan, supaya rahmat dan barokahnya melimpah kepada kita insyaallah. Ibu-ibu yang membawa anaknya, mudah-mudahan anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Selama anak-anak masih dibawa kajian, insyaallah 20 tahun 3 akan datang, kita masih tetap melihat ramai masjid dengan sholat berjamaah insyaallah. Amin. Siapa yang akan meramaikan? Yang meramaikan inilah anak-anak kecil ini. Anak-anak hari ini mereka mungkin tidak mendengar terlalu serius, tapi nanti mereka sudah besar ditanya sama anak-anaknya, ayah, 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 papa, 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 mama, 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 dulu waktu kecil pernah pengajian? Pernah. Siapa yang ngisi pengajian? Waktu ulang tahun yang kelima waktu itu mama ikut. Siapa yang ngisi pengajian? Almarhum Abdul Somad. Dia punya kenangan dalam sejarah hidupnya. Ini anak-anak ada yang dibawa. Anak-anak masih serius mendengarkan tausiah. Abdul Somad mulai ceramah tadi 8:30, sekarang sudah 9:30. 1 jam ceramah, anak-anak masih serius mendengarkan. Saya perhatikan dari tadi berapa orang yang menunduk, yang menguap. Enggak ada. Jamaahnya kuat, ustadznya enggak kuat. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semangat terus ngaji ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tahun depan haul ke-6, tahun depan haul ke-7, tahun depan haul ke-8, tahun depan haul ke-9. Siapapun yang ngisi tausiahnya tetap datang, dengarkan. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang mendapatkan jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah baginya jalan menuju surga jannatul firdaus. Jangan lupa, jangan lalai, karena hati yang lalai akan diisi oleh setan. Apalagi sekarang setannya dalam bentuk medsos, di dalamnya ada macam-macam, Instagram, Telegram, miligram, kilogram, macam-macam. Kalau kita tidak kuatkan dengan pengajian, kalau kita tidak kuatkan dengan tabligh akbar, maka ini akan hilang sia-sia. Pengajian apapun namanya, puncaknya adalah doa di akhir majelis. Maka nanti jangan bubar, aminkan doa yang akan dipandu, dibacakan oleh kiai kita. Mudah-mudahan saya Abdul Somad, kiai, jamaah semuanya istiqomah menuntut ilmu, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya mujahid fisabilillah, penghafal Al-Quran, mati kita menghadap Allah, mereka tetap bangun di tengah malam dan berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Akhirnya saya ucapkan selamat haul yang kelima kajian paguyuban bulanan RW 02. Tetap semangat sampai akhirat bersama Rasulullah di surga jannatul firdaus. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.